bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Kembali lagi kita akan mereview monster ya. Untuk monsternya namanya adalah Jacksepticeye. Ini monsternya sangat baru keluar. Maksudnya baru keluar itu apa? Eventnya. Hanya saja untuk monsternya itu udah diciptain sekitar 4 tahunan ya. Dan ini saya dapatkan dari mana? Kalau nggak keliru ini saya dapat dari Monster Wood yang kemarin ya. Entah dapat 4 kali atau berapa saya. Biasanya padahal itu saya kurang bagus kalau dapat hadiah dari Monster Wood. Jarang sekali saya dapat telur dari situ. Makanya ini saya dapat langsung tak review ya. Siapa tahu kalian ada yang punya ini dan dapat juga, biar tahu ini masih bagus apa enggak buat Cavernova Session setiap hari ataupun buat yang lainnya. Kita review, kita bahas untuk skill-skillnya, ultimate, relic, dan rune yang cocok dan combo-kombonya. Oh iya, sebelum masuk ke reviewnya, ini saya hanya mengingatkan kalau member di channel saya lagi ada diskon tinggal Rp4.000. Nama kalian sudah hijau-hijau ya, nanti di komen-komen ataupun dimanapun kalau di channel saya ya. Live juga sama. Monster yang ini spesialisnya apa? Dia adalah tanker dengan tahun yang dilengkapi dengan healing factor. Maksudnya apa? Dia adalah tanker yang berelemen natur, jadi dia akan lemah terhadap attacker yang berelemen api, dan ini tidak bisa disangkal. Semisal musuhnya ada attacker api, tidak saya sarankan menggunakan Jacksepticeye karena dia punya tahun ya, dimana tahun itu berfungsi sebagai ini, menarik serangan musuh. Jadi nanti tempatnya serangan itu ada di Jacksepticeye. Sangat fatal sekali kalau dia weakness element ya. Cuman elemennya cuma satu. Kalau selain elemen api, attackernya, kalau support ataupun tankernya yang elemen api nggak apa-apa. Kalau attackernya tidak saya sarankan menggunakan Jacksepticeye, ya itu ya, yang harus dihindari. Jadi ini masih bagus juga karena dia punya tahun ya itu, dan juga punya healing factor. Nah, untuk elemennya cuma natur, udah pasti dia akan lemah terhadap elemen api ya. Eranya Metropolitan ini akan ya. Metropolitan itu sudah diciptain 4 tahunan. Nah, sejak 2025 sekarang. Jadi 2021 seingat saya. Untuk Hardened sendiri ini memiliki peluang kalau dipukul musuh bisa meleset, peluangnya 20%. Jadi kalau pukulannya miss, nggak ada kerusakan, nggak ada total blind ataupun debuff, tortur ataupun apapun lah, ataupun efek debuff ya, itu berarti Hardenednya lagi nyala ya, lagi menyala. Ini menurut saya bagus sekali, bisa dikombo dengan skill-skill yang bisa menurunkan akurasi untuk supportnya ataupun untuk attackernya yang bisa memberikan efek daze, minor blind ataupun hellfire, sunburn, sunstorm. Itu adalah combo-combo untuk trait Hardened, Taug, Bulwark, dan juga demons dan juga super demons ya. Untuk Taug sendiri ini adalah evolusi dari trait Hardened ya. Jadi untuk Hardened kalau untuk level 110 dia naik level menjadi Taug. Yang sebelumnya 20% peluangnya naik menjadi 35%. Jadi kalau dipukul musuh bisa missnya itu ya. Jadi peluangnya lebih banyak. Nah, untuk level 130 dia mendapatkan SC tahun ya. Hanya harus diingat kalau SC itu status caster, yang artinya ini akan aktif kalau Jacksepticeye baru mendapatkan giliran. Kalau belum mendapatkan giliran yang pertama, maka dia belum aktif. Nah, seringkali kan tanker itu paling akhir ya untuk gilirannya. Jadi untuk gilirannya itu yang paling sering adalah support, setelah support attacker, setelah attacker baru tanker, kan kayak gitu ya. Jadi nanti kalau tankernya ini baru dapat giliran yang pertama ya, ataupun pokoknya supportnya udah jalan duluan, nah ini SC tahunnya ini nyalanya akhir ya. Jadi nggak bisa ngelindungin rekan tim kita kalau belum mendapatkan giliran. Itu yang harus diingat untuk Jacksepticeye ya. Jadi ini akan aktif kalau dia sudah mendapatkan giliran. SC tahun ini untuk hanya satu giliran saja. Jadi dia hanya melindungi untuk satu giliran saja. Setelah itu bisa diaktifkan kembali pakai skill tahun ya, seperti itu. Pakai skill yang ketiga.
Jacksepticeye sendiri ini juga punya .g area hater dan bisa nyembuhin diri, makanya dia itu bagus. Punya tahun, punya .g area, dan juga punya total damage reduksi dan juga efek tortur ya. Jadi ini menurut saya ya masih bagus kalau dipakai di tanker di mana ya, di Cavern of Assassin setiap hari buat nyari cel di era metropolitan, mendapatkan 200 cel setiap hari. Ini masih worth it saja ya. Untuk Jacksepticeye ini masih bagus juga kalau untuk di eranya ya. Kalau untuk push trophy saya sarankan menggunakan 3 era terbaru. Jadi dalam jangka kurun 1 tahun itu 3 era ya. Setelah itu jangan pakai untuk push trophy karena memang sekarang speed itu di atas segalanya. Speed adalah salah satu kunci kemenangan. Jacksepticeye sendiri ini kalau kalian belum punya the best tanker di era metro yang namanya adalah Maremotus ya, ini kalian bisa pakai Jacksepticeye ya, itu masih bagus juga karena dia bisa ngeheal, bisa punya tahun, bisa melindungi, punya hardenet, punya tauk, dan juga dia punya .g area, itu yang paling bagus. Dan juga ini runnya terbuka semua, mantapnya itu ya, nggak usah unlock pakai gems ya. Nah untuk Jacksepticeye sendiri ini kita langsung ke special skill ataupun ultimate. Oh sorry, ini tadi udah selesai belum? Oh udah ya, ke bawah ya. Dia memberikan kerusakan heavy itu urutan ketiga, bisa dibilang sedang, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan terkena efek mega control, yaitu mega possession, yang artinya nanti antar musuh, jadi musuhnya itu saling mukul antar sama lain ya, jadi saling memukul musuhnya sendiri-sendiri antar rekan timnya musuh selama 2 giliran. Dan di waktu ini kalian bisa mukulin musuhnya sepuas mungkin, dan ya ini memang bisa dibilang bisa membalikkan keadaan. Kalau special skillnya nyala bisa dibilang 80% kemenangan di tangan ya. Jadi ini bagus sekali, dan juga memberikan efek shock, dimana efek shock itu memberikan kerusakan 10% berelemen petir setiap giliran selama 3 giliran. Dan juga efek shock, torture shock, itu punya pasif, yaitu pasifnya adalah dia memblokir semua ekstra giliran yang akan datang. Maksudnya kalau musuhnya punya skill ekstra giliran itu nggak dibolehin ya, diblokir ya. Bedanya shock itu ngeblokir, kalau trade antisipasi itu merebut ya, seperti itu. Nah kalau untuk reliknya yang paling tak sarankan, untuk skill 1-4 kita bahas di The Ones ya. Efek-efeknya banyak banget soalnya, kita sekalian nanti uji coba. Untuk reliknya yang paling tak sarankan adalah Mugstaff. Jadi dia bisa ngetank, serambi ngetank, dia bisa juga ngasih kerusakan ke musuh, ngasih pengurangan stamina ke musuh, dan juga bisa mengisi stamina untuk semua rekan tim. Nah ini, jadi Mugstaff itu yang paling tak sarankan untuk si Jacksepticeye ya. Mugstaff untuk pasif yang pertama itu sangat-sangat bagus, apalagi untuk support. Cuman dia tanker, tetap gak apa-apa karena memang skillnya masih sangat-sangat membantu ya. Nah Mugstaff sendiri ini saat rekan timnya yang staminanya ada di bawah 50% langsung diberikan pengisian stamina untuk semua rekan tim sebesar 300 kalau mungkin level max ya. Itu bisa dipakai 3 kali. Jadi kalau pakai Mugstaff jangan khawatir, walaupun reliknya musuh nyedot stamina ya, jadi jangan khawatir kehabisan stamina, karena nanti ada Jacksepticeye yang pegang relik ini nggak mungkin kehabisan stamina, diisi terus ya. Terus ini pasif keduanya juga sangat bagus, yaitu memberikan efek nightmare ke musuh saat si pemilik relik ini memberikan kerusakan. Contoh, Jacksepticeye ini memberikan kerusakan ke musuh, entah one enemy ataupun multiple enemy. Dia langsung memberikan efek nightmare ke musuh, semua musuh yang dikasih. Jadi nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan. Jadi nanti kalau musuhnya ada yang elemen tanah itu menjadi 25% naik ya, karena dia lemah terhadap elemen nightmare ya, elemen kegelapan. Dan juga menghilangkan 10% stamina dari total stamina musuh itu selama 4 giliran. Sangat bagus sekali menurut saya ya. Nah untuk si Jacksepticeye sendiri ini, untuk relik keduanya yang paling tak sarankan adalah Vadamelter Armor, dimana Vadamelter Armor ini bisa nyembuhin darah, bisa dipakai 3 kali. Terus punya pasif yang kedua, yaitu memberikan efek burning ke musuh. Jadi kalau dia dipukul oleh musuh, kan kalian tahu sendiri
dia punya trait tahun, dimana tempatnya pukulan. Udah pasti nanti banyak banget pukulan yang masuk ke Jacksepticeye. Jadi nanti musuhnya yang mukul si Jacksepticeye ini langsung terkena efek tortur berupa burning. Itu bisa dipakai 3 kali juga. Bagus sekali menurut saya. Yang pertama tadi namanya Mugstaff, yang kedua adalah pada Melter Armor. Nah, kalau untuk rune paling tak sarankan itu menggunakan 1 speed 2 penambahan darah. Kenapa Bang tanker kok dikasih speed? Karena dia butuh kecepatan buat ngaktifin mega tahunnya, ya. Buat ngaktifin tahun di trade-nya yang level 130 itu ya. Jadi kasihan nanti kalau dia nggak bisa ngelindungin rekan timnya, ya. Jadi sebisa mungkin dikasih speed 1 atau kecepatan 1, yang 2 hijau. Nah, seperti ini. Levelnya berapa, Bang? Levelnya 7 sampai 8 karena memang eranya masih lama. Kalau memang diniatkan mau dipakai setiap hari di Cavern Assassin ya. Nah, level 7 atau 8 seperti ini di mutate dengan penambahan kecepatan untuk yang warna hijau 2 biji ya. Nah, kalau untuk yang kuning dimutate dengan penambahan darah. Itu yang paling saya sarankan ya. Jadi itu yang menurut saya paling bagus. Nah, Jacksepticeye sendiri ini mana tadi? Kalau di combo dengan monster lain mungkin ya bisa diberikan skill yang bisa memberikan efek attacker ya. Attackernya bisa memberikan efek Hellfire ataupun Sunburn ataupun Sunstorm. Kalau supportnya nanti bisa memberikan efek Blind, Minor Blind ataupun Daze, itu yang paling bagus. Jadi nanti biar makin sering meleset atau miss ya. Atau bisa dibilang dikasih Slumster ataupun dikasih siapa ya, dikasih Dark Voltai dijadiin satu combo, itu boleh juga ya. Jadi terserah kalian, yang paling tak sarankan tetap itu. Langsung saja kita coba untuk Jacksepticeye. Nah, Rarity M, elemennya Natur. Bentuknya itu lumayan sih. Saya suka juga desainnya itu agak kekar ya, karena dia memang tanker ya. Kayak Hulk. Kalian tahu Ancestor yang itu namanya siapa itu? Siapa itu? Yang mirip Hulk kalau ultimate itu, kalau Awakening itu. Lupa ya. Hulk merah. Baba Basir kalau Awakening juga kayak Hulk ya. Skill pertama, dia memberikan efek dodge area hater untuk salah satu rekan tim dan juga bisa nyembuhin darah sebesar 30%. Ini stamina 42, cooldownnya 2. Ini bagus nanti diarahin ke support kita ataupun ke attacker. Jadi nanti kalau darahnya ada yang repet ya, nanti dikasih skill ini, skill 1 rekan timnya. Jadi nanti dia nyembuhin darahnya sebesar 30% dan juga memberikan efek dodge area. Jadi dodge area ini berfungsi sebagai dia akan kebal dari serangan musuh selama 2 kali yang bertipe multiple enemies. Kalau one enemy tetap saja masuk. Contohnya seperti ini. Nah, dodge area tak taruh di treasures. Jadi dia 2 kali ya. Jadi dia akan kebal dari serangan musuh yang bertipe multiple enemies 2 kali. Setelah itu habis ya, itu fungsinya. Nah, kalau untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan heavy. Heavy itu bisa dibilang sedang ya. Urutan ketiga, berelemen natur untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek poison dan juga total damage reduksi. Jadi kalau poison ini memberikan kerusakan 10% berelemen natur setiap giliran selama 4 giliran. Kalau untuk total damage reduksi ini, monster musuh udah pasti nanti kalau terkena efek skill kedua itu nggak bisa ngasih skill ke rekan tim kita. Jadi kerusakannya 0. Hanya saja untuk efek-efek skill seperti tortur, seperti kontrol ataupun seperti debuff itu tetap saja masuk ya. Seperti itu. Nah, untuk skill ketiganya ini bagus sih. Untuk skill kedua ini bagus karena staminanya irit dan cooldownnya cuma 1 ya. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengcounter attacker musuhnya. Semisal dia bertemu dengan attacker yang berelemen api ataupun attacker yang high damage ya. Jadi biar nggak bisa ngasih kerusakan. Skill ketiga, Iris Copy, stamina 42, cooldownnya 2. Dia memberikan efek tahun untuk dirinya sendiri, di mana tahun itu berfungsi sebagai menarik semua serangan musuh yang bertipe one enemy. Ya, jadi kalau untuk multiple enemies tetap saja lolos, tetap saja kena ke rekan timnya ya. Jadi dia melindungi. Contoh, ini monster Hyperion atau siapa ini? Yang paling tengah ini, dia nyerang ke sini.
Kalau tahun saya udah aktif itu nggak bisa nyerang ke sini dengan one enemy, dia langsung ditarik ke sini. Jadi nanti yang menerima kerusakan adalah Jacksepticeye. Itu adalah untuk efek tahun selama satu giliran saja. Dan ini tak sarankan dipakai untuk ronde kedua. Maksudnya gimana? Jacksepticeye nanti kan kalau udah level 130 punya efek tahun. Nanti biar aktif, terus pakai skill yang mana terserah, skill keempat, habis itu baru pakai skill ketiga. Itu yang paling combo, yang paling mantap ya. Nah untuk skill keempatnya, dia memberikan kerusakan moderate. Moderate itu urutan kedua, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek poison 2 kali. Kenapa bang kok 2 kali? Karena nanti kalau musuhnya punya trade hardened seperti ini ya, itu kan bisa punya peluang meleset. Hardened atau bulwark, demon, support demon punya peluang meleset. Jadi sebisa mungkin dikasih 2 biji sama dia biar nggak meleset. Contoh misal yang pertama meleset, yang kedua biar nggak meleset. Ya seperti itu. Staminanya irit sekali, cuma 36, goldenya 1 ya. Kita coba untuk animasinya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya pamit undur diri, dan juga terima kasih sekali yang sudah bergabung dengan channel member saya, dan juga yang sudah memberikan memberikan kritik dan saran di komentar ya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.